Tradisi talqin mayit di kalangan masyarakat kita ketika ada orang meninggal dunia dan dimakamkan, maka dibacakan talqin, yaitu sebuah tuntunan kepada si mayit agar mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Tradisi ini berlaku hampir di seluruh negara Islam yang menganut faham ahlu sunnah wal jamaah. Ada dialog menarik seputar talqin ini yang diceritakan oleh teman saya, Ustadz Syafi'i Umar Lubis dari Medan. Ia bercerita begini, sekitar bulan Maret 2010 ada seorang mahasiswa IAIN Sumatera Utara yang kos di salah satu sudut kota Medan. Tiap malam Rabu ia belajar mengaji bersama kami di daerah Sunggal. Waktu itu kitab yang dibaca adalah kitab At-Tahzib fi Adillatil Ghayah wa Taqrib karya Mustafa Dibulbugha. Mahasiswa ini sangat resah dengan keberadaan ponakannya yang belajar di Pondok As-Sunnah, sebuah pesantren yang diasuh oleh orang-orang Wahabi. Sepertinya anak itu telah termakan racun ajaran Salafi. Mahasiswa itu berjanji membawa keponakannya ke majelis ta'lim kami di Sunggal. Pada malam yang ditentukan, datanglah mereka bersama keponakannya itu, sebut saja dengan inisial X. Setelah mereka berkumpul, saya bertanya, kira-kira apa yang akan kita diskusikan? X menjawab, banyak Ustadz, antara lain soal talqin dan bid'ah. Saya bertanya, apa yang kita masalahkan dengan bid'ah itu? Ini Ustadz, bid'ah itu kan dosa dan pelakunya diancam siksa dalam banyak hadis. Demikian X itu menjawab. Saya tanya, benar, kita sepakat bid'ah itu sebuah ancaman dan membahayakan sekali. Tapi perlu diingat, bid'ah itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari nama Islam alias murtad. Bid'ah itu ada kalanya berkaitan dengan akidah, kadang dengan ibadah. Kamu tahu nggak apa itu bid'ah? X menjawab, sebagaimana yang kami pelajari, bid'ah itu ialah segala sesuatu yang menyangkut ibadah yang tidak ada di zaman Nabi dan dilakoni oleh Nabi dan salafus soleh, seperti talqin, mazhab, usolli, dan lain sebagainya. Saya berkata, definisi bid'ah seperti itu siapa yang membuatnya? Nabi SAW atau sahabat atau tabi'in? X menjawab, itu rangkuman pemikiran saja. Saya berkata, kalau begitu definisi bid'ah menurut Anda itu kan tidak ada penjelasannya dari Nabi. Nah, definisi Anda itu juga bid'ah. Kan definisi Anda itu bukan keluar dari ucapan Nabi. Oke, ini sesuai yang Anda katakan. Mendengar ucapan saya, X terdiam. Kemudian ia berkata, lalu bagaimana dengan hadis man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun? Saya balik bertanya, kenapa dengan hadis itu? X berkata, hadis ini secara tegas menyingkap apa itu bid'ah. Saya berkata, benar, tapi perlu dicermati maksud kalimat man ahdatsa fi amrina hadza wa laysa minhu. Menurut pemahaman Anda, bagaimana dengan kalimat itu? Ia menjawab, menurut saya, pokoknya menciptakan ibadah baru itu bid'ah. Saya berkata, kalau begitu Anda memahami hadis itu pakai kacamata kuda dong. Saya bertanya, apa arti ma laysa minhu dalam hadis tersebut? Tolong Anda jelaskan 3 kata ini. Ternyata X hanya terdiam, tidak bisa menjawab. Saya berkata, saudara, kata ahdasa dalam hadis tersebut bermakna menciptakan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan kata fi amrina bermakna sesuatu yang merupakan urusan agama kami. Maksudnya suatu hal baru yang berkaitan dengan agama. Sedangkan kata ma laisa minhu bermakna sesuatu yang tidak ada dalilnya secara langsung atau tidak langsung dari agama. Nah, demikian itu baru dihukumi bid'ah. Makanya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyatakan bahwa bid'ah adalah sesuatu urusan yang baru dalam agama yang tidak ada dalilnya. Dalil-dalil itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Selama masih ada dalil dari salah satu yang 4 tersebut, maka itu bukan bid'ah. Anda kalau zakat fitrah pakai apa? Seharusnya mesti pakai korma dong. Rasulullah SAW mengatakan tidak pernah pakai beras. Rasulullah SAW tidak mempraktekkan zakat fitrah pakai beras. Pakai beras itu qiyas dari kurma dan gandum. Jadi kalau tidak menggunakan qiyas, tentu saja Islam ini sempit sekali. Demikian pula masalah tahkim. Demikian juga masalah takhtim, tahlil yang selalu diamalkan masyarakat kita. Isinya adalah pembacaan Al-Quran, tahlil dengan kalimat la ilaha illallah, sholawat, lalu doa. Saya tanya Anda, apakah ada larangan membaca itu semua, baik menurut Al-Quran dan hadis? Mendengar pertanyaan saya, X menjawab, tidak ada.
Saya berkata, apakah ada perintah membaca itu semua menurut Al-Quran dan hadis secara umum? X menjawab, ada. Saya bertanya, adakah larangan Allah dan Rasul untuk berzikir, baca Al-Quran, dan lain sebagainya itu? X menjawab, tidak ada. Saya berkata, nah, kan tidak ada larangan, sementara pengalaman tersebut ada sanjungan dari Allah dan Rasul, maka itu bukanlah bid'ah yang terlarang atau sesat. Anda faham? X menjawab, apa sanjungan Al-Quran dan Rasulnya? Saya menjawab, loh, tidakkah pernah saudara dengar sebuah hadis sahih yang artinya, tidaklah sekelompok orang yang duduk sambil berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilinginya, rahmat kasih sayang Allah akan meliputinya, keterangan akan diturunkan kepadanya, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang ada di sisinya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, dan Al-Baihaqi dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis ini atau hadis lain tidak pernah ada larangan kecuali di tempat-tempat kotor seperti di WC dan semacamnya. Dengan penjelasan saya, X terdiam. Kemudian ia angkat bicara, bagaimana masalah talqin? Bukankah itu bid'ah? Saya menjawab, begini saja supaya jelas. Lalu saya berdiri dan mengambil spidol dan menuliskan di whiteboard, talqin mayit bukan bid'ah, tapi khilafiyah. Dan saya tanda tangani. Lalu saya suruh ia untuk menuliskan kalimat tandingan dari pernyataan saya. Lalu ia pun menuliskan talqin mayit adalah bid'ah dan ditanda tanganinya. Lalu saya bertanya, kalau talqin mayit adalah bid'ah berarti pelakunya diancam siksa? X menjawab, iya. Saya bertanya, yang mengatakan bahwa talqin mayit itu bid'ah siapa? Dengan semangat, X yang masih anak muda itu mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengar jawaban itu, saya pun mengambil kitab Majmu' Fatawa Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Lalu saya berkata, ini kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, sambil menunjukkan kepada hadirin semua halaman 242 jilid 1 yang isinya adalah fa'ajaba hadza talqinul madhkuru qad nuqila an ta'ifatin minas sahabati annahum amaru bih ka Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi. Falihadza qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu min ulama inna hadza talqina la ba'sa bih. Talqin yang tersebut ini, talqin setelah mayat dikuburkan, telah diriwayatkan dari segolongan sahabat bahwa mereka memerintahkannya seperti Abi Umamah al-Bahili serta beberapa sahabat lainnya. Oleh karena ini, Al-Imam Ahmad bin Hambal dan para ulama yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya talqin mayit ini tidak apa-apa untuk diamalkan. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, juz 1 halaman 242. Nah, Ibnu Taimiyah tidak mengatakan bahwa talqin itu bid'ah, malah menyatakan ada dalilnya bahwa talqin itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Yang jelas ini masalah khilafiyah, bukan masalah bid'ah. Dengar penjelasan saya, X pun terdiam. Tidak lama kemudian ia pamitan pulang. Demikian kisah dialog publik Ustadz Syafi'i Umar Lubis dari Medan, Sumatera Utara.